Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Novita Karlina. Nama saya Sarani Nurjana. Nama saya Ranti Andreni. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ukuran tendensial sentral. Berikut videonya. Latar belakang. Dalam konteks ekonomi modern, analisis data merupakan salah satu alat penting untuk memahami dinamika pasar, perilaku konsumen, dan keputusan investasi. Salah satu ukuran statistik yang paling umum digunakan dalam analisis data ekonomi adalah mean atau rata-rata. Mean digunakan untuk merangkum data keuangan seperti pendapatan individu, harga saham, atau penjualan produk yang memberikan gambaran tentang pusat dari distribusi data tersebut. Ukuran tendensial sentral. Apa yang dimaksud dengan ukuran tendensial sentral? Jika beberapa dari kalian asing dengan materi ini, maka akan dijelaskan mengenai bahasa yang lebih mudah dipahami adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menetapkan suatu letak titik pada pemusatan, di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Artinya, suatu bilangan yang tunggal di mana dapat mewakili dari kelompok data tersebut. Tujuan dari ukuran tendensial sentral adalah untuk memberikan representasi yang baik atau gambaran yang tepat tentang pusat dari distribusi data yang diamati. Secara khusus, tujuan utama dari ukuran tendensial sentral adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan pusat distribusi data. 2. Simplifikasi dan pemahaman. 3. Dasar pengambilan keputusan. Untuk mean sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mean pada data tunggal dan mean pada data kelompok. Keduanya akan dijelaskan secara detail di bawah ini. Data tunggal rata-rata merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Jika sebaran nilai berdistribusi normal, maka rata-rata nilai merupakan nilai tengah dari distribusi frekuensi nilai tersebut. Rata-rata dalam suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan seluruh kejadian. Secara matematis, rata-rata data tunggal dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut. Rata sama dengan sigma X data butir per N, di mana X yaitu mean, X data butir yaitu jumlah data, N yaitu banyak data. Contoh soal 1. Tentukan mean dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak, yang memperoleh nilai yaitu 50, 60, 80, 90, dan 95. Penyelesaian. Rata sama dengan sigma X data butir per N sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95 per 5 sama dengan 375 per 5 sama dengan 75. Sehingga rata-rata atau mean dari data di atas adalah 75. Contoh soal 2. Diberikan data sebagai berikut. 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 8. Hitunglah mean dari data tersebut. Penyelesaian. Rata sama dengan sigma X data butir per N sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 sampai dengan ditambah 8 per 12 sama dengan 69 per 12 sama dengan 5,75. Sehingga rata-rata atau mean data di atas adalah 5,75. Data kelompok. Secara matematis, untuk menuju rumus dari rata-rata data kelompok, terlebih dahulu menyusun distribusi frekuensi apabila data masih acak secara keseluruhan. Jika data yang ada sudah kemudian dikelompokkan melalui daftar distribusi frekuensi, adapun langkah-langkah untuk mencari rata-rata data kelompok yaitu sebagai berikut. 1. Mencari nilai tengah di setiap kelas, adapun simbol dari nilai tengah adalah X data butir. 2. Kemudian mengalihkan nilai tengah pada masing-masing kelas dengan masing-masing frekuensi. 3. Selanjutnya, menghitung mean dengan menggunakan rumus berikut. Rata sama dengan sigma F data butir dikali X data butir per sigma F data butir, di mana sigma F data butir dikali X data butir sama dengan jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. F data butir sama dengan frekuensi data ke 1. X L sama dengan data butir ke F data butir sama dengan N sama dengan jumlah data. Contoh soal 3. Hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Nisak Newton Yogyakarta dengan data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Tabel pertama, gaji karyawan atau kelas 30
sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Tabel sebelah jumlah karyawan atau frekuensi 4, 6, 8, 12, 9, 7, 4. Jumlahnya N sama dengan 50. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dibutuhkan tabel bantuan sebagai berikut untuk memudahkan dalam mengerjakan rata-rata hitung atau MEAN dari PT Disak Newton Yogyakarta. Gaji mahasiswa atau kelas 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Tabel sebelah jumlah mahasiswa atau F data butir 4, 6, 8, 12, 9, 7, 4. Nilai tengah X data butir 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 74,5, 84,5, 94,5. Selanjutnya frekuensi X nilai tengah F data butir dikali X data butir 138, 267, 436, 774, 670,5, 591,5, 378. N sama dengan 50, F data butir dikali X data butir sama dengan 3255. Dari tabel di atas, maka dapat dihitung menjadi rata sama dengan sigma F X data butir per X per sigma F data butir sama dengan 3255 per 50 sama dengan 65,1. Maka MEAN-nya adalah 65,1. Rata-rata ukur atau geometrik MEAN. Untuk rata-rata nilai ukur geometrik merupakan sekelompok nilai dari N, di mana akar pangkat ke N dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Apabila ada dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai tersebut yang dinamakan rata-rata geometrik. Adapun rumusnya Contoh adalah soal. sebagai Contoh berikut. soal 5. Tentukan rata-rata geometrik dari data 70,82,69,75,99. Penyelesaiannya sebagai berikut. Rata-rata harmoni. Nilai dari rata-rata harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut. Kemudian pembilang adalah satu dari semua pecahan yang dimaksud dijumlahkan, kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari sejumlah data. Rumus MH sama dengan N per sigma 1 per nilai dari D ke I, di mana MH sama dengan rata-rata harmoni, N jumlah data dari sampel, XI sama dengan nilai data ke 1. Contoh soal ke-6 sebagai berikut. Rata-rata kuadrat, MQ. Rata-rata kuadrat yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata kuadrat adalah sebagai berikut. Rata-rata kuadrat sama dengan nilai data ke I dibagi jumlah data sampel. Contoh soal ke-7. Berikut adalah tabelnya.